Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Memikis, kembali lagi di channel Memikis dengan cerita-cerita Islami yang menarik dan pastinya inspiratif. Nabi yang keenam. Beliau memiliki cukup banyak julukan, mulai dari Bapak semua Nabi, Bapak Tauhid, hingga mendapatkan gelar Ulul Ajmi. Siapakah beliau? Mungkin sahabat Memikis sudah pernah membaca dan sering mendengar kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah kelahiran Nabi Ibrahim alaihissalam dan cerita masa kecilnya. Nabi Ibrahim alaihissalam ini adalah Nabi yang keenam dari 25 nabi dalam agama Islam. Beliau ini memiliki cukup banyak julukan, mulai dari Bapak semua nabi, Nabi yang mendapatkan gelar Ulul Ajmi, hingga Bapak Tauhid. Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan tempat yang khusus di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim ini termasuk salah satu Nabi Ulul Ajmi di antara kelima nabi lainnya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil dari mereka satu perjanjian yang berat. Kelima nabi itu adalah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim adalah nabi yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ujian yang jelas. Maksudnya ujiannya itu di luar kemampuan manusia biasa. Meskipun menghadapi ujian dan tantangan yang berat, Nabi Ibrahim ini tetap menunjukkan sebagai seorang hamba yang menepati janjinya dan selalu menunjukkan sikap terpuji sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji. Quran Surat An-Najm ayat 37. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah salah satu nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan risalah tauhid dan mengajak manusia meninggalkan penyembahan berhala serta segala bentuk kesyirikan. Beliau ini adalah bapak para nabi dan rasul, dan juga nenek moyang dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kisah dari Nabi Ibrahim alaihissalam ini penuh dengan ujian, pengorbanan, dan keajaiban yang menunjukkan keimanan serta keteguhan hatinya dalam mengikuti perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keutamaan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu menjadikannya sebagai imam bagi manusia dan menganugerahkan kepada keturunannya kenabian dan penerimaan kitab atau wahyu. Oleh karena itu, kita mendapati bahwa setiap nabi setelah Nabi Ibrahim alaihissalam adalah anak-anak dan cucu-cucunya. Ini semua merupakan bukti dan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya, di mana Dia tidak mengutus seorang nabi kecuali datang dari keturunan Nabi Ibrahim. Demikian juga kedatangan nabi yang terakhir, yaitu Nabi besar Muhammad SAW, merupakan sebuah wujud dari terkabulnya doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang diucapkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana beliau meminta agar diutus di tengah-tengah kaumnya seorang rasul dari mereka. Ketika kita membahas akan keutamaan dari Nabi Ibrahim dan penghormatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan padanya, niscaya kita akan mendapatkan hal-hal yang sangat menakjubkan. Nabi Ibrahim adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak diangkatnya menjadi Al-Khalil atau kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah derajat dari derajat kenabian yang kita tidak mengetahui nilainya, sesuai dengan firman Allah. Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Quran Surat An-Nisa ayat 125. Nama Ibrahim berasal dari dua suku kata, yaitu Ib atau Ab dan Rohim,
Jika disatukan, maka nama itu memiliki arti ayah yang penyayang. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah putra tokoh pemahat patung terkenal di masa kekuasaan Raja Namrud. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah keturunan ke-10 dari Nabi Nuh alaihissalam, dari garis keturunan Sam bin Nuh. Menurut Ibnu Katsir, nama lengkapnya adalah Ibrahim bin Tarih bin Nahur bin Saruh bin Ragu bin Falik bin Abir bin Shalih bin Arfakshad bin Sam bin Nuh alaihissalam. Ada beberapa pendapat yang berbeda tentang siapa nama dari ayah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada yang menyebutkan bernama Azar, ada juga yang menyebutkan bernama Tari. Menurut Al-Samarkandi, Azar adalah nama pamannya, bukan nama ayah kandungnya sendiri. Sebab nama ayah kandung Ibrahim adalah Tarih bin Nahur. Namun, menurut As-Sudi dan Al-Kalabi berpendapat bahwa Azar itu adalah nama ayah Nabi Ibrahim alaihissalam, karena Azar adalah nama lain dari Tarih sebagai ayah Ibrahim. Seperti nama Israel untuk nama lain dari Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam lahir dari seorang ibu yang bernama Umailah. Ada juga yang menyebutnya Amilah. Namun dari pendapat riwayat lain mengatakan bahwa ibunda Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Buna binti Karbina binti Kritsi dari keturunan Arfakshad bin Sam bin Nuh. Kita mengetahui bahwa di masa Nabi Ibrahim alaihissalam, manusia itu terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok penyembah patung-patung yang terbuat dari kayu dan batu. Kelompok kedua menyembah bintang dan bulan. Dan kelompok ketiga ini menyembah raja-raja atau penguasa. Ayah dari Nabi Ibrahim adalah salah seorang seniman yang terbiasa memahat patung-patung, sehingga profesi si ayah mendapatkan kedudukan istimewa di tengah-tengah kaumnya. Keluarga Nabi Ibrahim ini sangat dihormati. Dalam bahasa kita saat ini bisa saja disebut dengan keluarga aristokrat. Dari keluarga semacam inilah lahir seorang anak yang mampu menentang penyimpangan dari keluarganya sendiri dan menentang sistem masyarakat yang rusak serta melawan berbagai macam ramalan para dukun dan menentang penyembahan berhala dan bintang serta segala bentuk kesyirikan. Nabi Ibrahim lahir di sebuah tempat bernama Padam Aram dalam kerajaan Babylon, yang pada saat itu diperintah oleh seorang raja yang sangat terkenal yang bernama Namrud bin Kan'an. Pada saat itu, sebelum kelahiran dari Nabi Ibrahim, para ahli nujum memberitahukan kepada Raja Namrud bahwa pada tahun 1889 sampai 1956 sebelum Masehi akan lahir seorang anak laki-laki yang akan membinasakannya kelak. Sang bayi itu kelak akan membawa agama baru dan menghancurkan berhala-berhala yang menjadi tuhan-tuhan sesembahan mereka ketika itu. Tidak hanya itu, bayi itu pun akan menghancurkan kekuasaan sang raja dan seluruh kerajaannya. Menyikapi ramalan tersebut, Raja Namrud memerintahkan pengawasan atas seluruh wanita yang hamil di tahun itu. Jika bayi yang mereka lahirkan laki-laki, maka akan langsung dibunuh. Ibunya Nabi Ibrahim saat itu tengah hamil, akan tetapi lolos dari pengawasan. Allah menjadikan kehamilannya tidak terlihat. Ketika masa melahirkan sudah dekat, ibu Nabi Ibrahim masuk ke dalam sebuah gua agar tidak diketahui oleh pengawal kerajaan, agar anak yang dikandungnya itu selamat. Wajah mungilnya saat itu memancarkan cahaya tepat pada keningnya. Saat itulah terjadi berbagai keanehan di wilayah tersebut. Berhala yang mulanya kokoh berdiri tiba-tiba berjatuhan.
balkon gedung Namrud ambruk dan mahkota jatuh dari kepalanya. Selanjutnya, ibu Nabi Ibrahim menutup pintu gua untuk melindunginya supaya tidak sampai ditemukan oleh orang-orang yang berniat jahat. Nabi Ibrahim alaihissalam dilahirkan pada saat ayahnya berusia 75 tahun. Para ahli sejarah menyebutkan ketika Tareh mencapai usia 75 tahun, ia memiliki anak Ibrahim, Nahur, dan Haran. Haran memiliki anak yang bernama Lut. Tepatnya 1 minggu setelah Nabi Ibrahim alaihissalam ditinggalkan di sebuah gua, ibu Nabi Ibrahim kemudian kembali ke gua tersebut dan mendapati putranya sedang meminum susu dari ibu jari, sedangkan madu dan keju pada jari lainnya. Setelah itu, ibunya kembali meninggalkannya dan kembali lagi tepat setelah Nabi Ibrahim berusia 1 tahun. Pertumbuhan Nabi Ibrahim ini terbilang sangat pesat jika dibandingkan dengan anak seusianya. Setiap bulan Nabi Ibrahim tumbuh layaknya anak berusia 1 tahun. Ketika keluar dari gua, ditaksir usianya layaknya anak berusia 12 tahun. Saat Nabi Ibrahim masih sangat kecil, beliau sudah mengetahui bahwa ayahnya seseorang yang membuat patung-patung yang unik. Pada suatu hari, Nabi Ibrahim bertanya mengenai patung yang dibuat oleh ayahnya tersebut. Lalu ayahnya memberitahunya bahwa itu adalah patung-patung dari Tuhan-Tuhan. Nabi Ibrahim pun terheran-heran melihat hal tersebut dan menolak pemikiran tersebut. Nabi Ibrahim memanfaatkan patung-patung itu untuk bermain. Bahkan terkadang ia menunggangi punggung patung-patung itu seperti orang-orang yang biasa menunggangi keledai. Pada suatu hari, ayahnya melihatnya sedang menunggangi punggung patung yang bernama Marduk. Seketika ayahnya marah dan melarangnya untuk bermain dengan patung tersebut. Nabi Ibrahim bertanya, "Patung apakah ini, wahai ayahku?" Kedua telinganya besar, lebih besar dari telinga kita. Ayahnya menjawab, "Itu adalah Marduk, Tuhan dari para Tuhan, wahai anakku." Dan kedua telinga yang besar itu sebagai simbol dari kecerdasan yang luar biasa. Nabi Ibrahim tampak tertawa, padahal saat itu beliau baru menginjak usia 7 tahun. Suatu hari, Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya lagi kepada ayahnya, "Siapa yang menciptakan manusia, wahai ayahku?" Si ayah pun menjawab, "Manusia, karena akulah yang membuatmu dan ayahku yang membuat aku." Nabi Ibrahim justru menjawab, "Tidak demikian, wahai ayahku, karena aku pernah mendengar seseorang yang sudah tua yang berkata, 'Wahai Tuhanku, mengapa engkau tidak memberi aku anak?' Si ayah berkata, 'Benar, wahai anakku, Allah yang membantu manusia untuk membuat manusia, namun dia tidak meletakkan tangannya di dalamnya. Oleh karena itu, manusia harus menunjukkan kerendahan di hadapan Tuhannya dan memberikan kurban untuknya." Kemudian, Nabi Ibrahim bertanya lagi, "Berapa banyak Tuhan-Tuhan itu, wahai ayahku?" Si ayah menjawab, "Tidak ada jumlahnya, wahai anakku." Ibrahim berkata, "Apa yang aku lakukan, wahai ayahku, jika aku mengabdi pada satu Tuhan, lalu Tuhan yang lain membenciku karena aku tidak mengabdi kepadanya? Bagaimana terjadi persaingan dan pertentangan di antara Tuhan? Bagaimana terjadi persaingan dan pertentangan? Bagaimana seandainya Tuhan yang membenciku itu membunuh Tuhanku? Boleh jadi ia membunuhku juga." Dengan tertawa, ayahnya pun menjawab, "Kamu tidak perlu takut, wahai anakku, karena tidak ada permusuhan di antara sesama Tuhan. Di dalam tempat penyembahan yang besar terdapat ribuan Tuhan, dan sampai sekarang telah berlangsung 70 tahun. Meskipun demikian, belum pernah kita mendengar satu Tuhan memukul Tuhan yang lain." Nabi Ibrahim pun berkata, "Kalau begitu, terdapat suasana harmonis dan kedamaian di antara mereka." Sang ayah menjawab, "Benar." Nabi Ibrahim bertanya kembali,
Dari apa Tuhan-Tuhan itu diciptakan? Ini dari kayu-kayu pelepah kurma, itu dari zaitun, dan berhala kecil itu dari gading. Lihatlah alangkah indahnya, hanya saja ia tidak memiliki nafas, jawab ayahnya. Nabi Ibrahim kembali berkata, jika para Tuhan tidak memiliki napas, maka bagaimana mereka bisa memberikan nafas? Bila mereka tidak memiliki kehidupan, bagaimana mereka memberikan kehidupan? Wahai ayahku, pasti mereka bukan Allah. Mendengar ucapan Ibrahim itu, sang ayah menjadi berang dan marah sambil berkata, seandainya engkau sudah dewasa, niscaya aku pukul dengan kapak ini. Wahai ayahku, jika para Tuhan membantu dalam penciptaan manusia, maka bagaimana mungkin manusia menciptakan Tuhan? Jika para Tuhan diciptakan dari kayu, maka membakar kayu merupakan kesalahan besar. Tetapi katakanlah wahai ayahku, bagaimana engkau menciptakan Tuhan-Tuhan dan membuat baginya Tuhan yang cukup baik? Namun bagaimana Tuhan-Tuhan membantumu untuk membuat anak-anak yang cukup banyak sehingga engkau menjadi orang yang paling kuat di dunia? Tanya Nabi Ibrahim. Selesailah dialog antara Nabi Ibrahim dengan ayahnya, yang diakhiri dengan terjadinya pemukulan oleh si ayah terhadap Nabi Ibrahim. Hari demi hari akhirnya berlalu, dan Nabi Ibrahim menjadi besar. Sejak usia anak-anak, hati Nabi Ibrahim menanam rasa benci terhadap patung-patung yang dibuat oleh ayahnya sendiri. Nabi Ibrahim tidak habis mengerti bagaimana manusia yang berakal membuat patung-patung dengan tangannya sendiri. Kemudian setelah itu ia sujud dan menyembah terhadap apa yang dibuatnya. Nabi Ibrahim selalu memperhatikan patung-patung itu. Dan ternyata patung-patung tersebut tidak makan, tidak minum, dan tidak mampu berbicara. Bahkan seandainya ada seseorang yang membalikannya, ia tidak akan mampu bangkit dan berdiri sebagaimana asalnya dia berdiri. Bagaimana manusia membayangkan bahwa patung-patung tersebut dapat mendatangkan bahaya dan memberikan manfaat? Pemikiran ini banyak merisaukan Nabi Ibrahim dalam tempo yang sangat lama. Apakah mungkin semua kaumnya bersalah sementara hanya ia yang benar? Bukankah yang demikian ini sangat mengherankan? Kaum Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai tempat penyembahan yang besar yang dipenuhi berbagai macam berhala. Di tengah-tengah tempat penyembahan itu terdapat mihrab yang diletakkan di dalamnya patung-patung yang paling besar. Nabi Ibrahim mengunjungi tempat itu bersama ayahnya saat ia sangat kecil. Nabi Ibrahim memandang berhala-berhala yang terbuat dari batu-batuan dan kayu itu dengan pandangan yang menghinakan. Hal ini sangat mengherankan, karena masyarakat pada saat itu memasuki tempat penyembahan itu. Mereka menampakkan ketundukan dan kehormatan di hadap patung-patung itu. Bahkan mereka menangis dan memohon-mohon berbagai macam hal. Seakan-akan patung itu mendengar apa yang mereka keluhkan dan apa yang mereka bicarakan. Pada mulanya, pemandangan tersebut membuat Nabi Ibrahim tertawa. Namun kemudian, lama-kelamaan Nabi Ibrahim menjadi marah. Hal yang mengherankan baginya bahwa manusia-manusia itu semuanya tertipu. Dan apa yang menjadi memperumit masalah adalah ayah Nabi Ibrahim ingin agar Nabi Ibrahim menjadi dukun saat ia besar nanti. Ayah Nabi Ibrahim tidak menginginkan apa-apa kecuali agar Nabi Ibrahim memberikan penghormatan kepada patung-patung itu. Namun, ia selalu mendapati Nabi Ibrahim menentang dan meremehkan patung-patung tersebut. Suatu ketika, Nabi Ibrahim bersama ayahnya masuk ke tempat penyembahan, tempat di mana patung-patung itu berada. Saat itu terdapat suatu pesta dan perayaan di hadapan patung-patung, dan di tengah-tengah perayaan tersebut terdapat dukun yang memberikan pengarahan tentang kehebatan Tuhan berhala yang paling besar. Dengan suara yang penuh penghayatan, dukun itu memohon kepada patung agar menyayangi kaumnya dan memberi mereka rejeki.
Tiba-tiba keheningan saat itu dipecahkan oleh suara Nabi Ibrahim yang ditujukan kepada tokoh dukun itu. "Wahai dukun, ia tidak akan pernah mendengarmu. Apakah engkau meyakini bahwa ia mendengar?" Saat itu semua orang terlihat kaget dan mencari dari mana asal suara itu. Ternyata mereka mendapati bahwa suara itu adalah suara Nabi Ibrahim. Lalu tokoh dukun itu mulai menampakkan kerisauan dan kemarahannya. Kemudian ayahnya Nabi Ibrahim berusaha menenangkan keadaan dan mengatakan bahwa anaknya itu sedang sakit dan tidak tahu apa yang sedang dikatakannya. Akhirnya mereka keluar dari tempat penyembahan itu. Ayah Nabi Ibrahim menemani Nabi Ibrahim menuju tempat tidurnya dan berusaha menidurkannya lalu meninggalkannya setelah itu. Namun Nabi Ibrahim tidak begitu saja mau tidur ketika beliau melihat kesesatan yang menimpa manusia. Beliau pun segera bangkit dari tempat tidurnya. Beliau bukan seseorang yang sakit. Beliau merasa dihadapkan pada peristiwa yang besar. Beliau menganggap mustahil bahwa patung-patung yang terbuat dari kayu-kayu dan batu-batuan itu menjadi Tuhan bagi kaumnya.